Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita bicara tentang biografi Syekh Muhammad Sa'ad Selakau. Ia adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah pendiri Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Para jemaah yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Sa'ad Selakau ini kelahiran di Tanjung Rengas, Kecamatan Sambas. Jadi Tanjung Rengas ini berhadapan dengan Keraton Sambas. Cuma dibatasi sungai. Disitulah dia dilahirkan. Di waktu kecil dan remaja, dia belajar mengaji, belajar agama di daerah kampungnya dan di daerah sekitar Keraton Sambas dengan ulama-ulama Sambas yang ada di Keraton Sambas. Nah, setelah dia mendekati dewasa, sudah merasa cukup belajar di kampung halamannya dan di daerah keraton tersebut, maka dia ingin melanjutkan, memperluas pengetahuan keagamaannya di Makkah. Dan ia direstui oleh orang tuanya dan direstui oleh guru-gurunya. Sehingga dia berangkatlah bersama jamaah haji. Kemudian dia melaksanakan di sana ibadah haji dan setelah itu dia menetap di Makkah untuk mengkaji ilmu kepada ulama-ulama yang ada di daerah Makkah tersebut. Nah, lalu ketika dia di sana bertemu dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas yang sedang mengajar di sana. Maka dia menuntut ilmu dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas, belajar keagamaan, dan yang terpenting, yang terpokok adalah belajar thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nah, sudah sekian lama dia belajar, kurang lebih 11 tahun dia menuntut ilmu di Makkah, terutama dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Maka Syekh Muhammad Sa'ad itu diijazahkan oleh gurunya sebagai khalifah atau sebagai wakil talqin untuk mengajarkan thariqah di kampung halamannya, terutama di Sambas. Tetapi ketika dia pulang menuju Sambas, dia mampir dulu di Kalimantan Selatan, yaitu di Amuntai. Kurang lebih ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11, 12, dan 13 tahun dia berada di Kalimantan Selatan. Di sanalah dia sempat mengajar, menyebarluaskan thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nah, setelah dia kurang lebih 11 atau 12 tahun, maka dia ingin kembali ke kampung halamannya, itu Sambas, karena diperintahkan oleh gurunya menyebarluaskan di Sambas dulu. Kemudian dia pulang dari Amuntai, Kalimantan Selatan, dia menuju ke kota Sambas.
Di kota Sambas ada tempat kelahirannya, yaitu di Tanjung Rangas, Sambas. Nah, setelah itu dia membuka tanah di Selakau. Di Selakau itu di tepi sungai, jadi sangat mudah sekali untuk kita menemukannya, yaitu menemukan masjidnya dan menemukan makom atau kuburannya di situ, di tepi sungai. Ya, sungai besar Selakau. Di belakang pasar. Nah, disitulah dia membuka tanah, kemudian beristri, lalu mengajarkan pengetahuan-pengetahuan agama kepada masyarakat setempat. Pelajaran diajarkannya adalah pelajaran ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang dia terima dari gurunya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas itu mengajarkan kepada Syekh Muhammad Sa'ad itu adalah zikir la ilaha illallah di satu tempat dan zikir Allah di 7 tempat, yaitu di 7 lataif yang biasa disebut dengan zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dan zikir yang diterima itu sama yang diterima oleh Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Ahmad Hasbu Al-Maduri, Syekh Tolhah di Cirebon, itu sama. Karena sama-sama menerima dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan penyebaran daripada Syekh Muhammad Sa'ad Selakau ini, masyarakat setempat di sekitarnya, daerah Singkawa, daerah Semelagi, daerah Pemangkat dan sebagainya, Bengkayang, daerah Pontianak, itu banyak belajar kepada Syekh Muhammad Sa'ad Selakau. Di masa tuanya, dia ingin mendirikan masjid. Tapi setelah masjidnya jadi, dia sudah sangat tua, sudah sangat sepuh, sehingga dia tidak sempat untuk mengajar di masjidnya. Jadi sebelum-sebelumnya itu dia mengajar di rumahnya. Jadi masjidnya itu dekat dengan rumahnya. Umurnya cukup panjang. 115 tahun. Dia dilahirkan di Tanjung Rangas pada tahun 1807 Masehi dan wafat pada tahun 1922 Masehi. Dia sangat berjasa atas penyebaran, pengajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah serta ajaran-ajaran agama Islam. Mereka Syekh Muhammad Sa'ad ini terkenal di masyarakat Sambas. Alhamdulillah diteruskanlah oleh muridnya, dan kemudian kami pun diijazahkan oleh guru kami, yaitu Syekh Bujang Jur'in di Semparo, untuk meneruskan ajaran versi dari Syekh Muhammad Sa'ad Selakau. Dia adalah Syekh Muhammad Sa'ad Selakau ini adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.